jangan ada yang berisik. Kalau ada yang berisik biasanya beliau walaupun ceramah 5 menit langsung selesai pamit dan pulang. Ya silakan Ustadz. Karena memang ibu-ibu dari tadi udah nungguin. Jadi Ustadz tolong ceramahnya santai kayak di pantai, slow kayak di pulau. Yang penting suaranya ngegaung nggak kacau. Ini saya mulainya kapan ini? Oh iya. Ya. Enggak mulai ini saya. Iya. Maaf. Ustadznya ambekan. Ya Ustadz, Panadol. Panadol. Tapadol. Panadol 4 puyeng. Ya. Shh, jangan ada yang berisik. Fokus ke sini. Enggak mulai Oh, ini. iya. Ini teh ibu-ibu semua. Alhamdulillah. Belah sana bapak-bapak. Oh, ada bapak-bapaknya. Oh, tapi banyakannya ibu-ibu ya. Alhamdulillah ibu-ibu. Nenek-nenek ada. Ada. Yang perawan ada. Ada ya, janda ada janda. Yang mana yang janda? Mana? Kang Yoga? Ada masih? Ada istri saya. Oh, ada. Kata istri saya ini golok Ciomas. Cakep. Mandi di kali diganggu tikus. Artinya? Jangan sampai hati saya panas. Entar dicium jadi angus. Ya. Ini kalau kata istri Kang Yoga. Kata istri saya. Kalau kata istri saya berakit-rakit ke hulu, berenangnya antar aja dulu. Cakep. Kalau pengen nambah bini baru, langkahi dulu mayatku. Penonton, beli lilin, beli sekuteng, kenalin orang ganteng. Minum sekuteng, minumnya di buaran. Maaf, saya mah ganteng, emang turunan. Gantengnya turunan, jadi pas tanjakan gore patut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ketan, beli opak, kedengeran tapi nggak kompak. Beli opak, belinya di Cibodas, biarin nggak kompak, yang penting mah ikhlas. Yang ikhlas saya doakan rezekinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, bisa beli tanah, beli sawah, bangun rumah megah, punya mobil mewah, anak soleh-soleha. Pulang dari sini dapat hadiah dari Kang Yoga 10 juta rupiah. Dipotong pajak 100%. Yang nggak ikhlas juga tetap saya doain mudah-mudahan hutangnya lunas. Akhir bulan masih bisa beli minyak goreng sama gas. Yang penting emak-emak masih bisa koleksi emas. Amin ya robbal jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahilladzi ahrama rajaba bi isra'ir rasuli minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Hadratul mukarramin, masyayikh, asatid, para guru, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami lupa Kang yo. Masjid Jami Baitur Rahman. Ini dari kru TV One-nya catatan masjidnya nggak ada di sini. Masjid Jami Baitur Rahman, guru kita Ustadz Lili Ahmad Jazuli. Beliau yang sebelah mana mohon maaf? Salam kenal guru dari saya. Sudah kenal saya Ustadz ya? Nama saya Cakrakan Ustadz. Ya. Sudah kenal dengan ketua DKM-nya? Sudah tahu yang mana ketua DKM-nya? Jawab jujur, gantengan ketua DKM apa gantengan ustadznya? Ustadznya. Jangan diskriminasi.
nggak enak, bilang dua-duanya ganteng gitu. Gantengan ketua DKM apa gantengan ustadznya? Dua-duanya kan. Kita sama-sama orang ganteng ya ustadz ya, cuman beda tipe doang. Kalau beliau tipenya tipe mobil jadul, mobil Katana. Katana itu singkatan pak, kalem, tampan, mempesona. Beda dengan Kang Yoga. Kang Yoga ganteng juga sama, cuman bukan tipe mobil, tipe makanan, cumi bakar, cuami yang badannya kekar. Ya. Lebih ke gede beteng. Gitu. Kalau saya sama Kang Yoga cumi, tapi bukan cumi bakar. Kalau saya mah cumi rebus, cuami yang rekeningnya bagus. Ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Amil, Pak Arif, kemudian Pak RW 10 Bapak Jamaluddin. Pak RW-nya hadir ada? Yang mana Pak RW-nya? Oh di luar ya, nggak kelihatan ya Pak RW-nya ya. Ada di luar. Juga yang saya hormati, saya banggakan Ketua Irma Muhammad Hilman Maulana. Mana Ketua Irmanya? Oh Masya Allah, masih muda ya? Masih bujang. Tipenya tipe apa gantengnya? Ini ibarat mata uang rupiah. Rupiah artinya? Rupanya indah dan sangat meriah. Iya. Kalau sampingnya? Itu dolar. Dolar artinya? Dipandang elok, mata jamaah menjadi liar. Iya. Yang belakang fotografer? Kalau saya Kang Yoga dah. pound sterling. Apa tuh pound sterling? Peranakan monster turunan maling. Biar puas, biarin saya mah yang dihina nggak apa-apa. Soalnya sekarang mah cepet viral. Kalau kita ngehina orang, ntar saya yang Jadi pound sterling. Peranakan monster turunan. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita, para remaja Irma, Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal. Yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak yang sudah hadir, juga ibu-ibu. Jujur saya paling seneng kalau pengajian isinya yang paling banyak ibu-ibu. Kata bapak-bapak, kenapa Ustadz? Ibu-ibu mah di mana-mana paling semangat dan paling rame. Coba bapak-bapak kalau ditanya sama Ustadz, bapak-bapak ada? Jawabannya cukup. Pak ayah. Coba ibu-ibu pasti rame. Ibu sehat? Ibu ada? Saya doakan ibu-ibu yang hadir di sini insya Allah pada sehat semuanya. Musim hujan dijaga kesehatannya ibu. Kenapa Ustadz? Menurut penelitian, ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes. Kenapa ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes? Karena ibu-ibu sering menelan janji-janji manis. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu nih nggak perlu janji-janji manis, yang mereka butuhkan cincin melingkar di jari manis. Karena kata ibu-ibu, suami yang baik, suami yang sedikit bicara banyak transfer. Ibu-ibu nggak perlu 4 sehat 5 sempurna, yang ibu-ibu perlukan 4 sehat 5 miliar. Ya, hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Bu, biarin ya punya suami 2 bulan 3 bulan nggak pulang, yang penting ngirimin 2 hari 3 hari berangkat kerja, biarin. Yang penting sebelum berangkat ngasih. Suami nggak ganteng, biarin. Yang penting banyak. Nih saya juga kelihatannya mah ceramah pak, padahal lagi nyari pahala. Kang Yoga bantuin. Ini kok jamaahnya seuzon sama Ustadz begini ya? Emang kadang-kadang ibu-ibu tuh terlalu jujur. Masa Ustadz nyari duit? Salah. Yang nyari duit bukan Ustadz, saya juga nyari. Mohon maaf Bapak Ibu, kita makan diajarin sama guru di pesantren dulu. Apa kata guru? Kalau ada Ustadz, Kiai dipanggil ceramah minta bayaran, dosa. Lebih dosa yang manggil nggak ngasih bayar. Ustadz, Pak Ketua DKM, mohon maaf saya mah orangnya suka bercanda. Jangan dianggap bercanda Pak Ketua DKM. Hah? Serius? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Makanya jujur dari rumah sebetulnya saya jam 6 itu udah berangkat.
Jadi maghrib di jalan tadi. Kenapa? Karena saya tahu ini jamaah pasti yang banyak ibu-ibu. Maklum Jakarta, Tangerang, weekend macetnya luar biasa. Tapi ya namanya juga Ustadz Pak, macet nggak boleh ngegerutu. Lebih baik terjebak dalam kemacetan daripada terjebak dalam hubungan yang tidak pasti. Ya. Ini kasihan si emak yang di belakang itu, Ustadz ngomong apaan kagak ngerti gua mah katanya. Ustadz kalau ngerayu urusan saya. Kalau Ustadz mah nggak usah ngerayu. Saya mah kalau ngerayu. Ngerayu siapa coba? Saya kan ada istrinya katanya. Contoh. Oh, contoh. Aman berarti aman. Nggak usah. Nggak usah. Mohon maaf, kalau tuyul bisa tembus tembok, setan bisa tembus lubang kunci. Terus? Aku cuman pengen tembus di hati kamu. Iya. Kalau cara ngerayu gitu, apa bedanya Neng sama jeruk? Apa tuh bedanya? Kalau jeruk mengandung vitamin C, kalau Kalau Neng mengandung anak saya nanti. Kang Yoga inget umur. Hah? Ingat umur. Ini udah calon Lolita ini. Lolita atau Lolita? Lolita apa? Lolos 50 tahun. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Makanya luar biasa ibu-ibu di sini rame banget sampai belakang kalau nggak salah ini. Yang belakang kelihatan, Bu. Saya kelihatan, Bu. Suara saya terdengar nggak? Terdengar. Saya seneng karena ibu-ibu yang paling rame, Pak. Almar'atu imadul bilad. Perempuan itu pilarnya sebuah negara. Jadi kalau perempuannya soleha, ibu-ibunya rajin ngaji, demen ngaji, nanti insya Allah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan survei membuktikan, Pak, di mana-mana ibu-ibu paling rame. Di pengajian yang paling rame ibu. Kalau senam hari Minggu yang rame ibu. Kata Nabi juga di neraka yang paling banyak ibu. Di mall yang paling rame ibu. Yang lagi viral di TikTok juga sekarang ibu. Tahu ibu-ibu yang viral di TikTok tahu? Yang mana? Yang Lampung itu? Waktu ku kecil ku tak tahu yang mungil-mungil. Coba itu. Anak-anak sekarang pada apal, makanya hati-hati jadi ibu-ibu. Itu nadanya, liriknya kurang mendidik buat anak-anak. Coba aja, sok di mutolaah. Waktu ku kecil, ku tak tahu yang mungil-mungil. Aku sentil-sentil, ku kira pentil, nggak taunya. Coba itu liriknya buat anak-anak di mana? Waktu ku tolol, tuh, coba itu. Nah, anak-anak kita jangan diajarin itu. Udah saya siapin buat bapak ibu, biar mendidik buat anak-anaknya. Waktu kau sehat janganlah ninggalin sholat. Hidup tersesat kalau lupa arah kiblat. Waktu kau gagah janganlah lupa ibadah. Rajin jamaah biar hidup makin berkah. Sholat Ceedoh sanes dor dak dor mah lagu aslinya. Ini mah kita ngajak sholat yuk. Lihat liriknya. Waktu kau sehat janganlah ninggalin. Hidup tersesat kalau lupa arah. Ibu bapak anak-anak kita bakal tersesat hidupnya di dunia dan akhirat kalau lupa arah kiblat, kagak pernah sholat. Waktu kau gagah janganlah sampai lupa ibadah. Rajin jamaah biar hidup makin berkah. Manfaat nggak lagunya? Nasihat bukan lagunya. Daripada yang tadi dar. Ibu ulangi lagi. Waktu kau sehat janganlah ninggalin. Tuh, hidup tersesat kalau lupa arah. Waktu kau gagah janganlah lupa. Rajin jamaah biar hidup makin. Sholat yuk sholat. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sopi COD. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ada pepatah Cina mengatakan takkan maka tak say maka tak cin. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Punten mohon maaf.
Ini kampung apa namanya? Hah? Kapan? Ungirin. Hah? Uwungilir. Kan lu yang di video itu. Biasa aja kan udah kasih tahu. Uwungilir. Ini teh Cepati namanya. Nih orang kampung Uwungilir tak kenal maka tak sayang. Udah kenal saya belum nih artis ibu kota? Udah kenal? Siapa yang bilang belum? Yang belum pernah lihat saya di TV? Belum. Di TikTok nggak FYP? Ustadz viral? Nggak tahu juga. Pantesan acara saya di Trans 7 cuma 4 bulan doang. Nggak ada yang nonton orang sini. Saya punya acara sendiri Trans 7 jam 5. Collab sama ini sama Ustadz Solmed sama Mamah Dede tuh. Terus sama Ustadz siapa lagi banyak yang lain. Cuman 4 bulan doang gara-gara orang sini kagak nonton nih. Bantuin saya besok Ramadan saya ada di Net TV. Tiap sahur. Nah biar acara saya lanjut bantuin anak istri saya biar bisa beli mobil baru tolong ditonton. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Punten bapak-bapak kalau nggak saya mention, nggak saya sebut, takutnya bapak-bapak jawabnya cuma doang. Jadi saya fokus ke ibu-ibu aja ya Pak ya. Kadang-kadang kan bapak-bapak suka jaga image. Bapak-bapak ayo angkat tangan yang pengen masuk surga pasti pada gini. Gengsi bapak-bapak mah. Coba ibu-ibu, ibu ngumpul di sini memperingati Isra Mi'rajnya siapa? Nabi Muhammad. Pengen nggak masuk surga sama Rasulullah? Duduk bareng sama Rasulullah di surga pengen? Cing, coba angkat tangan yang pengen masuk surga. Tih, kagak kompak. Nggak nanti, bukan mati dulu. Ntar yang pengen masuk surga angkat tangan yang bareng sama Rasulullah. Ini kagak kompak orang sini mah. Ce Edo, Ce Patim, Ce Iis angkat tangannya bareng. Cok. Angkat tangan yang pengen masuk sumur. Giliran masuk surga nggak mau. Masuk sumur, wuset. Fokus. Kan saya juga mau ikutan barusan. Ini saya baru pertama ke sini. Iya. Emang jamaah di sini begitu ya? Gitu kalau diajak masuk surga males. Masuk sumur giat. Iya. Coba masuk sumur coba. Saya Ibu-ibu juga sehat. hampir kebal. Bu, pertanyaan saya selanjutnya. Saya yakin Bapak Ibu para remaja yang hadir di sini pengen masuk surga, tapi pertanyaan saya, sudah punya tiket buat masuk surganya? Innalillahi wa inna ilaihi. Pede bilang belum. Emang ibu yakin umurnya sampai besok? Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap kita, setiap manusia Bapak Ibu ada tanggal kadaluarsanya. Bukan hanya Toya Life. Ini Toya Life air kesehatan ada tanggal kadaluarsanya. Ada tulisannya manusia kita Bapak Ibu ada tanggal kadaluarsanya. Ditanya belum. Kalau besok mati gimana? Saya mah orangnya bebas. Mau ibu-ibu duluan boleh, saya belakangan. Atau dibalik saya yang belakangan, ibu-ibu duluan. Orang kaya mat, orang miskin, raja-raja, Ustadz Encep. Ke Ustadz begitu. Pak Ketua DKM emang di sini kalau ke Ustadz begitu ya Pak Ketua DKM. Coba yang bagian saya bilangnya jangan mati, bilangnya ganteng. Nanti saya kasih hadiah. Mau dikasih hadiah nggak? Lihat sarung saya nggak keren begini? Ini ntar saya kasih satu. Ini sarung mangga namanya. Saya mah nggak beli, di endorse saya mah. Artis. Nih saya kasih hadiah nih. Kang Yoga, nggak udah duduk. Ikut-ikutan mulu nih orang. Enggak, orang giliran sarung dikasih sama orang giliran. Jangan. Kang Yoga mah bukan yang ini. Oke. Ini buat jemaah dulu ya. Oke. Ini baru, mau hadiah mau. Saya bapak-bapak mau Pak? Buat ibu-ibu aja dulu ya. Anak-anak,
Ibu mau ibu-ibu apa anak-anak? Sweet dah, sweet. Sweet. Saya ngopi dulu. Sweet. Ah. Kita ngehargain. Sweet. Kita ngehargain emak-emak. Awas panas Ustadz, emang sengaja. Panas iya bener nih. Iya emang. Emang sengaja panitia targetnya Ustadz sampai subuh ceramah. Mohon maaf, ibu yang pengen sarung silakan. Ya angkat tangan. Nah, 3 orang maju. Boleh 3 orang maju. Boleh ibu maju. Ya, mak, ya silakan. Siapa lagi yang pengen? Ya, yang pengen ya. Ya, mak. Ya, maju. Ntar ceramahnya dilanjut. Sekarang mau ngebahagiain mak dulu ya. Iya. Iya. Biar emak-emaknya pada seneng di sini ya. Ayo. Enggak. Saya mah durhaka kalau sama orang tua ngerjain ya Pak ya. Ustadz ini mak. Aduh, Masya Allah. Dulu mah mirip BCL ini. Tapi lebih ke Ayu Ting Ting sih Kang Yoga itu mah. Ayu Ting Ting. Iya Ayu Ting Ting yang punya lagu berat itu. Lagunya emang kenapa? Ada lagu Ayu Ting Ting saking beratnya tuh ada tuh yang kesana kemari membawa Alfamart. Maju ibu mak. Alamat Alfamart. Ya. Maju. Ayo ya. ibu-ibu, ibu sini geser bu, biar masuk TV, masuk TV geser sini. Deg-degan. Emang gitu po, kalau deket sama orang ganteng deg-degan. Nervous biasanya. Kang Yoga silakan. Oh, mohon maaf. Rukun. Hah? Ibu latah. Enggak, kalau rukun Islam pasti udah pada tahu ya. Sekarang saya pengen supaya umat Islam juga paham dengan negara kita. Enggak cuman agama juga, tapi negara juga harus diingat. Oke, Pancasila ada berapa? Pancasila ada berapa? Ada 5. Cakep. Pancasila ada berapa? 5. Oke, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kerakyatan yang dipimpin. Apaan? Oke, ibu maju ke depan. Mohon maaf. Salah, ya. Bapaknya ganteng. Mohon maaf, kalau ibu nyebut saya ganteng berarti ibu ngehina saya. Karena ganteng ada artinya. Gangguan telinga berarti saya budeg namanya. Maaf. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Cakep. Sekarang emak punten cium tangan dulu mak. Emak habis makan lauk bandeng mak. Maju mak. Mak puntennya mak. Pancasila. 1. Pancasila. 1. 1. Pancasila. Ketuhanan. Pancasilanya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sama saya mah bukan ngaji, kalau sama Ustadz ngaji. Makanya saya pertanyakan ke emak ini ilmu kenegaraan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Betul. 2. 3. 4. 5. Habis. Ustadz, jadi izin yang dapat yang ini. Yang mana? Emak yang tengah, yang dapat yang lancar, tapi saya menghormati usia adalah senioritas dan kita menghargai hormat gerak kepada emak kita yang ini aja ya mak. Nah emak ini emak masih punya suami? Enggak. Nah emak bisa masuk sarung. Nanti siapa tahu dalam sarung ada babak lagi. Ayo nggak kasih tahu dong sarung apa? Ini sarungnya sarung mangga. Oke. Mangga pakai sapuas nak. Pakai jargonnya sarung mangga. Ayo mak. Ayo sarung mangga. Sarung mangga. Sarung mangga. Gitu mah lancar. Hari Kamis menang hadiah mah sarung mangga. Sarung mangga. Ayo mak. Ayo Ustad. Sarung mangga. Menantu bangga. Menantu bangga. Anak bahagia. Anak bahagia. Iya. Ke kamera dong, ke kamera. Silakan mak, lambein tangan kalau udah nggak kuat. 1, 2, 3, sarung mangga. Sarung mangga. Sarung mangga, abah saya.
tembak dor. Udah, hatur nuhun mak nuhun, mangga iya. Ya, mah. Ustad, alhamdulillah. Anu ieu malata. Hidup toya. Dilata. Mangga Ustad. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Yang belum beruntung nanti siap-siap saya kasih hadiah lagi ya. Tadi sampai di mana ceramah kita ya? Hah? Oh, yang ganteng, orang kaya, orang miskin, raja-raja, Ustadz Cep Gan. Nah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari peringatan Isra Mi'raj ada beberapa hikmah yang akan kita ambil dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi. Bu, anak SD, anak TK tahu bahwa Isra Mi'raj diberjalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram yang ada di mana? Yang ada di mana? Ke Masjidil Aqsa yang ada di mana? Palestina. Lanjut Nabi Mi'raj. Mi'rajnya Rasulullah sampai ke mana? Pintar. Ketemu sama siapa? Nabi Mi'raj ketemu langsung dengan Allah. Dapat perintah apa Ibu? Berapa waktu sholatnya? Dari 50 waktu turun jadi berapa? Tapi walaupun kita ngerjainnya 5 waktu, pahalanya tetap dinilai 50 waktu. Yang akan kita ambil pelajaran Bapak Ibu, sebelum Nabi Isra Mi'raj, sebelum Nabi ketemu sama Allah, sebelum Nabi curhat sama Allah, Ibu tahu Rasulullah di tahun itu ditinggalkan oleh 2 orang terkasihnya. Yang pertama istrinya Siti Khadijah, dan yang kedua paman Rasulullah Abu Thalib. Saking sedihnya Rasulullah, tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Apa yang akan kita ambil pelajaran? Ibu punten mohon maaf, terutama buat ibu-ibu Pak. Nabi sedih, Nabi punya masalah, Nabi ngadunya tidak ke status WA. Nabi ngadunya enggak ke status Facebook, Nabi ngadunya enggak ke media sosial. Nabi healingnya bukan ke pantai. Ketika Nabi sedih punya masalah, ngadunya ke siapa? Langsung ketemu sama Allah. Kita umat Nabi ketika kita sedih ngadunya ke Allah lewat di dalam kitab Faidul Qadir kata Imam Al-Munawi, as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Makanya po dengerin ece teteh, kalau punya masalah, lagi sedih, lagi galau, itu jangan update ke media sosial. Lagi berantem sama mertua, status WA. Berantem sama tetangga, status. Lagi berantem sama suami, status. Bukan ibu-ibu yang di sini yang begitu mah. Itu mah ibu-ibu yang di yang pindah ke sin. Titip Pak, mohon maaf Pak. Kadang ibu-ibu zaman sekarang dikasih HP, lagi berantem sama suaminya update status Pak. Ih amit-amit gua mah punya suami kayak gitu. Mendingan mantan gua aja yang dulu yang calon dokter. Nah, hati-hati. Ntar dibaca sama mantan ibu. Kamu lagi berantem ya sama suami kamu. Kamu masih ingat nggak pertama kali kita ketemuan di Tang City? Hati-hati ibu, saya ajarin. Kalau ibu punya suami, suaminya diajak sholat susah, diajak ngaji boro-boro jamaah, apalagi ibu punten, jangan diupdate ke media sosial. Ibu punya Allah, aduin suami ibu ke Allah. Ibu tahajud, gelar sejadah, doa sama Allah. Doanya gimana Ustadz? Saya ajarin doanya. Gimana doanya? Ya Allah, kalau suamiku terbaik untukku ya Allah, simpan dia di sisiku ya Allah. Tapi kalau suamiku tidak baik untukku ya Allah, simpan dia di sisimu, masukkan dia ke surgamu malam ini juga ya Allah. Hidup ibu-ibu, hidup ibu-ibu. Makanya nih titip nih, dari peringatan Isra Mi'raj kita diajarin
Kalau mau ngadu, mau curhat punya masalah, jangan ke media sosial, tapi aduin masalahnya kemana? Ke Allah. Jangan mentang-mentang ibu HP-nya bagus, dikit-dikit update status, sampai titik-titik itu status WA ibu, OTW mall. Ibu-ibu pak, bukan yang di sini, bukan yang di sono. Ibu-ibu yang di sini, enggak. Ibu-ibu yang di sini mah pak solehah semuanya. Pada pinter ngaji, saya yakin. Bisa nebak saya mah ini pada pinter ngaji semuanya. Ustaz bisa nebak? Bisa. Dari mana? Kelihatan dari alisnya 6 harokat semua tuh. Alis di ibu ada 2 pak. Ada alis mad tobi'i, ada alis mad wajib mutasil. Alis mad tobi'i panjangnya 2 harokat doang, seuprit. Ada alis mad wajib mutasil, panjangnya 6 harokat, katukang ka dieu tahu ka dieu. Ibu, mohon maaf pak, ibu-ibu zaman sekarang begitu. Sampai sholat duha, sholat tahajud pakai OTW. OTW sholat duha. Saya balas itu, lu dari kapan suka sholat duha? Gaya. Dia balas apa? Sambil ngambil HP dia bilang, Ustadz kagak percaya gua sholat duha nih di rakaat kedua, liatin tuh rakaat keduanya. Dan titip satu lagi, Pak, zaman saya kecil pak, itu kalau ada ustadz dari Jakarta ke kampung, yang diminta bukan foto pak, yang diminta doa emak-emak sekarang. Tadi pagi saya di Setu pak, di Bekasi, baru datang ustaz, foto, belum ceramah, foto ustaz, udah gitu foto ibu-ibu aneh-aneh. Pertama biasa aja, foto, ayo, ganti udah 10 kali ganti gaya, gaya bebas. Ini saya nggak ngerti ibu-ibu kalau foto kenapa suka ngelel begitu. Kalau perempuan pak, kalau perempuan foto nyender, itu saya ke hati itu mah ngerti saya kenapa begini. Kenapa perempuan kalau dipoto suka nyender? Karena perempuan butuh sandaran. Yeah. Terakhir foto ibu-ibu yang paling aneh apa? Saya yang bingung. Saya di tengah, kata ibu-ibu, ayo kita foto, tunjuk ustad. Saya yang bingung. Ibu, kalau ustad datang yang diminta apa? Doa. Jadi pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj yang pertama, kalau ibu punya masalah ngadunya kemana? Kata Allah apa di surat Al-Baqarah ayat pertama, kalau ibu punya hajat, wasta'inu bisobri minta ke Allah satu dengan sabar. Yang kedua, sholat. Ibu pengen anak soleh solehah, ibu pengen sukses anaknya, minta ke Allah satu sabar. Dua, dari peristiwa Isra Mi'raj juga ngajarin ke kita, jangan terlalu bergantung dengan makhluk, apalagi bergantung kepada Nih ibu-ibu sini nih, ini punya suami semua punya nih bu, punya suami apa enggak? Ibu akan jadi istri yang paling stres ketika terlalu bergantung sama suami. Udah gitu kan bapak-bapak kalau apa-apa suka apa adanya, sedangkan istri bergantungnya sama siapa? Pengen dipuji suami tuh. Ibu kalau di rumah pengen dipuji bergantung sama suami, capek, stres hidupnya. Ece nih punya seragam baru, datang ke suaminya, Papa seragam baru, nyicil dari ustazah 3 kali. Ibu kan bergantung ke suami, pengen dipuji suami. Kalau ibu karena Allah, suami nggak muji, santai aja. Tapi karena ibu pengen dipuji sama suami, pas suami bilang, bunda itu kan gendut. Orang gendut itu nggak boleh pakai baju yang garis-garis ke samping, akan terlihat semakin gendut. Ibu digituin sakit sama suami. Pak, makanya bapak-bapak tolong pak, kalau istri nanyain masalah berat badan jangan jujur. Perempuan mah nggak suka kebohongan, tapi suka dibohongin pak. Bener kan bu? Saya mah di rumah begitu, kalau istri saya nanya, sayang aku gendutan nggak? Saya nggak bilang gendut, saya bohong. Sayang, kamu nggak gendutan, cuman rumah kita aja yang agak sempitan, saya bilang. Makanya bapak-bapak begitu sama istri. Emang tugas kita suami pak, kita mengikuti Nabi, harus romantis dan diplomatis. Ibu-ibu kalau lagi nangis emang pengennya diapain? Dielus-elus kan? Diempuk-empuk ya bu ya? Ibu lagi nangis pengennya diomelin apa diempuk-empuk? Kadang bapak-bapak begitu, istrinya lagi nangis diomelin. Nah pasti nangis mulu.
Tahu tuh Bu RT, kenapa Bu RT? Mulutnya kagak enak banget, biarin. Bu RT memang begitu mulutnya, kagak disekolahin, kagak usah datang besok acara RT. Ini acara Bu RT di sini ada, Bu RT ada. Ada Bu RT enggak? Enggak ada kan? Ah enggak ada. Bukan RT sini Pak, bukan. RT sono. RT yang di Sukabumi, RT-nya Ceedoh Cepati Mama Ceiis. Bukan yang di sini. Makanya bapak-bapak kalau istri lagi nangis jangan begitu, Pak. Kita sebagai suami harus ngikutin Nabi. Nabi Pak kalau istrinya nangis diapain? Didatengin, diusap air matanya. Saya di rumah begitu sama istri. Istri saya nangis, saya mah datengin. Saya pegang tangannya langsung. Terus saya usap air matanya. Sayang, ketika kamu menangis, kamu menjadi perempuan tercantik kedua di dunia ini. Yang pertama siapa? AA, perempuan tercantik pertama ketika kamu sedang tersenyum. Amat ya syanu. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi mulai hari ini ibu punya hajat, punya butuh, mintanya ke siapa? Mintanya ke siapa? Ada nasihat yang sangat indah di dalam kitab Kifayatul Atqiya. Apa nasihatnya? La tas'alanna bani Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab. Ibu, bapak, punten mohon maaf. Jangan pernah meminta kepada manusia ketika engkau butuh dalam hidup, tapi mintalah ke Allah, zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alah wa bani Adam hina yus'al yaghdab. Allah itu marah kalau kita nggak minta, Bo. Tapi manusia marah kalau kita banyak minta. Ke manusia mah Pak, jangankan minta, minjem. Minjem susah apa nggak minjem? Empok kenal sama Bu RT. Bu RT habis beli mobil baru, asik nih. Empok butuh duit 1 juta. Langsung dah WA Bu RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu RT kumaha damang. Bu RT gimana kabarnya? Katanya Bu RT habis beli mobil baru. Ya. Alhamdulillah. Bu RT katanya mau dinobatkan jadi RT terbaik sekelurahan ya. Saya mah sebagai warganya bahagia banget dan bangga. Ujungnya ada kata-kata punten Bu RT. Ada uang nggak 1 juta? Sama Bu RT nggak dibaca. Jam 6 pagi ibu WA dibiarin sama Bu RT. Ibu tungguin aja. Checklist 2 tapi abu-abu Pak. Tandanya belum. Sampai jam 2, jam 3, jam 4, sampai jam 6 sore kagak dibaca-baca sama Bu RT. Ibu tungguin karena butuh. Tiba-tiba Bu RT-nya update status, punten, RT yang di sono, RT yang di son, RT-nya Ceedoh Cepatim, Ence Iis. Jam 6 sore, jam 7, jam 8 kagak dibaca sama Bu RT. Tiba-tiba Bu RT-nya update status OTW mall. WA ibu nggak dibales tapi dia update. Sakit nggak hati ibu? Makanya benar kata anak sekarang, ibu bapak yang sakit itu bukan rindu, tapi checklist 2 abu-abu yang tidak kunjung membiru. Tapi Bu RT update status 1 menit yang lalu. Sakitnya luar biasa. Makanya jangan berharap kepada mintanya ke siapa? Curhatnya ke siapa? Bergantungnya ke siapa? Ngadunya ke Allah. Punten mohon maaf, bapak-bapak jangan kesinggung bapak-bapak. Ini saya mau bocorin rahasia bapak-bapak di sini. Ibu, saya kasih tahu. Bapak-bapak, kalau ibu meninggal, itu sedihnya seminggu doang. Bapak-bapak yang di sana maksudnya. Makanya jangan terlalu bergantung sama bapak-bapak sama suami. Ibu meninggal, seminggu lagunya masih lagu Seventeen, lagu sedih. Kemarin engkau masih ada di sini, wow. Itu mah seminggu, Pok. Sebulan mah udah ganti lagunya. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dicengkram kesunyian. Ya Allah ya Tuhan, kirimkan aku perawan. Bukan bapak-bapak yang di sin, tapi bapak-bapak yang di son, yang pindah ke sin. Sama aja. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Punten ibu-ibu, ini kalau di sini di Tangerang ini ya. Kalau Tangerang tuh kalau ustadz ceramah tuh berapa menit biasanya?
Provokasi. Serius, berapa menit? Innalillahi. Saya biasa 30 menit soalnya. Ini emang ini nggak capek nih dengerin ceramah sejam 2 jam, nggak capek? Nggak capek? Yang capek siapa? Ustadznya. Kasihan nggak sama ustadznya? Tadi ngedoain ustadznya mati. Suuzon sama ustadz tadi amplop. Sekarang kagak, kasihan ibu. Ya Allah, aku tuh dosa apa sama ibu? Please deh bu, aku tuh dosa apa? Jamaah, ustadz mohon maaf. Tadi kata ustadz kalau kita punya butuh, punya cita-cita, punya keinginan, mintanya ke Allah lewat sholat. Ustadz, saya sholat rajin, tahajud jalan, duha juga jalan. Kenapa hidup saya gini-gini aja Ustadz? Ibu, bapak punten. Ini dikasih nasihat sama Syekh Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Apa kata beliau? La tutalib rabbaka bita'akhuri matulabik, walakin talib nafsaka bita'akhuri adabik. Jangan nuntut Allah, jangan nyalahin Allah. Ibu rajin sholat, rajin doa, nggak dikabulin kata Syekh Athaillah. Tapi tuntutlah dirimu, mungkin adab doa dan sholatmu yang belum benar. Ibu punya cicilan ke bank, bayarnya telat, masalah atau enggak? Punya suami, ibu berangkat kerja, kerjanya telat, masalah atau enggak? Ibu punya anak perawan, headnya telat, masalah apa enggak? Ibu bapak sholat telat, masalah atau enggak? Jangan nyalahin Allah kalau doa kita belum dikabul sama Allah, sholat kita belum jadi penolong. Salahinnya siapa? Diri kita. Sholatnya sholat duhur 5 menit mau asar, sholat asar 2 menit mau ini kata Allah. Serius apa enggak ini? Ngadep saya kata Allah begitu. Kadang juga ibu-ibu lagi sholat kagak khusyuk. Ibu pernah sholat khusyuk, lagi sholat pak, ibu-ibu yang diingat apa? Duit. Allahu Akbar, belum iftitah, yang diingat apa? Kayaknya di dompet laki gua ada duit deh, cepet. Allahu Akbar, kenapa tinggal ceban lagi ya? Bensin gua penuhin, bekal gua bawain, jangan-jangan mampir ke rumah siapa nih? Tuh, yang ibu inget apa? Duit, sampai ibu lupa. Tadi gua udah tasahud awal apa belum? Makanya ibu, di peristiwa Isra Mi'raj, sebelum Nabi Mi'raj itu kan dibersihkan dada Nabi. Hati Nabi itu dibersihin sama malaikat. Ustadz, hati Nabi dibersihin kotor? No, hati Nabi nggak kotor. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Bapak Ibu, hati Nabi dibersihkan oleh malaikat bukan kotor, biar hati yang bersih makin itu pelajaran buat kita. Nabi dibersihin hatinya sebelum ketemu sama Allah. Ibu mau ketemu sama Allah, sholat ketemu sama Allah, biar sholatnya ngefek, biar doanya dikabul, biar sholatnya jadi penolong. Sebelum sholat bersihkan dulu hati kita dari bab dunia. Ibu lagi sholat, buang bu jualannya entar dulu. Ibu lagi sholat, bapak lagi sholat, buang dulu iri dengki sama tetangga. Ada yang iri dengki sama tetangga di sini? Ada? Bilang nggak ada di sini mah, nggak ada. Ada yang suka iri dengki sama tetangga? Ada? Cikini kegondang dia, orang iri hidupnya nggak. Cikampe ke Purbalingga, hidup capek kalau ngepoin tetangga. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin hidup. Jangan. Momen Isra Mi'raj selain buat kita orang tua, kita udah ngambil 2 pelajaran. Ini cakep.
Nih anak-anak hadir nih para remaja. Mana Irmanya, mana Irma? Wah ini Irma, ini cakep banget ibu. Di Cibubur Pak, itu kalau subuh-subuh nggak ada anak muda kalau jamaah. Kalau di sini insya Allah Irma subuh jamaah ya. Pada jamaah kan? Shh, jaga image. Iya Ustadz gitu. Irma di sini pada jamaah kan? Bener. Di sono mah nggak ada Pak. Di sono Pak di Cibubur tuh kalau subuh isinya yang jamaah S1, S2, S3. S1 sepuh, S2 sudah sepuh, S3 sudah sangat. Saya tanya anak muda, Tong, lu kenapa kalau subuh kagak ke masjid? Jawabannya apa? Ustadz, kita mah masih muda, umurnya masih panjang, yang mati duluan paling engkong katanya. Saya bilang ke anak muda, wahai anak muda, saya bilang nih, menurut data BPS justru angka kematian lebih banyak di kalangan remaja pemuda. Kenapa Bapak Ibu? Yang tawuran remaja pemuda, yang narkoba juga remaja, yang balap liar remaja, seks bebas, hamil duluan, aborsi remaja, pemuda. Punten mohon maaf, ibu bapak di rumah ada TV punya? Ada nggak berita pagi-pagi di TV One? Tiba-tiba begini beritanya, selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya Encep Wicaksono. Telah terjadi tawuran antara Panti Jompo Tangerang dengan Panti Jompo Jakarta Timur karena alasan asmara memperebutkan cintanya Nenek Edo. Ada tawuran antar Panti Jompo? Ada Kang Yoga? Nggak ada. Masa Coba gimana praktekin? Ada begitu? kalau tawuran aki-aki mah, ayo lo, gua embat, gua bacok lo. Masa gitu? Nggak sangar. Ada nggak? Nggak Nggak ada. bakal ada. Kakek-kakek umur 90. Nggak ada. Dia narkoba ngefly ada. Gua habis 2 papa nih coy. Papanya gua habis cabut pakunya. Ada Bapak Ibu ada? Nggak ada. Nggak ada di remaja pemud. Makanya ada quotes yang bagus buat anak muda. Titip buat anak muda. Jangan sampai lautan diseberangi, gunung didaki, tapi masjid hanya dilewati. Jangan sampai lautan Seberangi, diseberangi. gunung didaki, tapi masjid hanya dilewati. Nah, ini Gimana? saya mau nanya sama Gimana? Ustadz, Gimana mohon tuh? maaf. Nih, pertanyaan dari remaja juga, mohon maaf. Ini remaja apa Kang Yoga? Kang Yoga kali. Mewakili. Mewakili. Ini kan udah pada sholat nih. Ada sholat. Terus ada orang, nyuruh orang sholat boleh nggak? Nyuruh orang sholat? Buat nambah pahala lagi. Nggak boleh. Nyuruh orang sholat boleh nggak? Nggak boleh. Emang kenapa? Orang sholat disuruh. 1-0. 1-0. Ustadz 1-0. apal mau main tebakan. Ustadz, Yang kedua. mohon maaf. Ustadz, ini saya pengen tahu. Di sini banyak kadang-kadang masyarakat yang suka tersesat. Makanya saya pengen nanya sama Ustadz. Gimana? Tahiyat yang bener gini atau gini? Tahu? Gini. Tahiyat gini atau gini? Gini, masa gini tahiyat tuh gini. Tahiyat salah. Bukan gini, bukan gini. Tapi Saya praktekin. coba gimana? Ustadz tahiyat yang bener deprok dulu, baru begini. Lah masa iya Ustadz Encep tahiyat begini? Satu sama. Satu sama. Dukung Ustadznya apa MC-nya? Kagak gua kasih hadiah. Ustadz mohon Apalagi? maaf. Kadang ke masjid remaja ini pengen yang simple. Nggak mau pakai sarung, pakai celana. Boleh nggak sholat pakai celana lepis? Ini jawabannya harus mikir dulu nih. Ini jebakan pasti. Tadi gimana pertanyaannya? Boleh nggak? sholat pakai celana lepis? Nggak bakal jawab ini mah, jebakan asli. Kalau kata saya nggak boleh sholat pakai celana lepis. Karena kalau sholat pakai celana lepis hukumnya batal. Kenapa tuh? Lah kalau coba lihat begitu sholat waladolin amin pakai celana lepis. Enggak Pak. 2-0. 2-1. 2-1. Emang saya mah biasa ngalah Bu, nggak apa-apa. Namanya juga Ustadz ngalah nggak apa-apa loh. 2-1 ya. Doain Bu, saya sama Ustadz Encep. Insya Allah. Insya Allah hari Senin besok mau ke Malaysia. Alhamdulillah. Doain mudah-mudahan dikasih pesawatnya pulang perginya dikasih kelancaran. Insya Allah. Alhamdulillah sebelum Ramadan di sana ada hitanan masa. Hitanan siapa? Upin dan Ipin.
Nggak apa-apa, saya mah jadi korban begini, penting ibu-ibu pada senang saya mah. Ibu senang ya Bu ya. Sampai lupa, terus sampai mana ceramahnya? Ceramahnya sampai masalah sholat jangan ditinggalkan, lautan boleh diseberangi, gunung boleh didaki, tapi sholat masjid jangan sampai terlewati. Iya, pinter. Kalau kata anak sekarang, cuak. Anak muda, para remaja, IRMA, Ikatan Remaja Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan ibu ini besok subuh kita buktiin ya, kita buktiin. Ini dari peringatan Isra Mi'raj ngefek nggak nih? Mudah-mudahan subuh isinya bukan S1, S2, S3, tapi isinya anak-anak Jangan sampai nih anak muda ntar isinya aki-aki lagi. Yang azan aki-aki, yang komat, yang jamaah, jadi imam, gulung tikar, yang ngepel, yang mati. Ini anaknya siapa nih? Anaknya Mbak ya? Tapi nggak apa-apa, kita doain ya anak-anak nih. Jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal. Poinnya 2 Bu. 1, ibu punya hajat, punya butuh curhat, ngadunya ke siapa? Yang kedua, kalau pengen sholatnya ngefek, sholatnya jadi penolong buat kita, maka ibu bapak ketika sholat bersihkan dulu hatinya dari bab dunia. Cukup di hati kita ada Allah, insya Allah sholatnya jadi tanha anil fahsyai wal munkar. Sholatnya bisa mencegah perbuatan keji dan amin ya robbal. Kita bareng-bareng sholawat, sholatullah, bisa sholatullah, bisa sholatullah. Mudah-mudahan dengan baca sholawat anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang cinta sholat dan cinta sholawat. Amin ya robbal. Sholatullah salam ala toha rasul. Sholatullah salam ala ibu yang kerudung coklat, jangan sampai ninggalin sholat. Rajin-rajinlah baca sholawat, biar anaknya jadi pejabat. Sholatullah ala toha rasul. Sholatullah salam ala ibu yang kerudung merah, udah cantik juga soleha. Kalau ingin hidupnya berkah, rajin-rajinlah jamaah. Salat salam ala toha rasul. Sholatullah salam ala bapak yang pakai peci, ganteng kayak artis di TV. Saya doakan nambah rizki, insya Allah juga nambah. Bu, punten, mohon maaf, yang ngajarin begitu siapa? Ustadz. Siapa? Ustadz yang mana? Jangan nambah istri, karena istri mah harus diistimewakan. Kenapa kan? Istri mah harus disayang, kayak saya sama istri saya sayang banget. Kemana aja istri saya gandeng. Kenapa tuh digandeng Ke mulu? mall saya gandeng. Kenapa? Ke pasar saya gandeng. Kenapa? Kalau dilepas kan belanja mulu dia mah. Tapi alhamdulillah istri saya itu istri yang pinter nyari duit. Widih. Lagi covid aja saya nggak kerja, istri saya mah alhamdulillah punya penghasilan kadang seminggu 5 juta. Nyari duitnya di mana? Caranya motor digadein, sertifikat dijualin. Alhamdulillah pinter dia nyari duitnya. Pinter nyari duit. Sampai di peci ketemu sama dia mah. Ketemu itu.
Saya pernah bilang istri saya, sayang itu duit sial jangan diambil. Lah kok sial sayang? Sial ketemu sama kamu. Jadi bilangin bapak-bapak jangan nambah istri. Jangan. Nambahnya nambah Rezeki. gaji. Gaji. Rezeki, gaji itu ya. Gaji. Bilangin nambah. Di salahinya ustaz yang ngajarin. Ibu jangan nambah istri. Ibu ntar kalau diaminin doanya, bapaknya punya dua. Kiku. Ustadz, izin saya mau Gimana? ngasih tahu. Gimana tuh? Kalau bapaknya masih jantan, ibu minum toya. Ini toya live ini dahsyatnya luar biasa. Saya buktiin sekali lagi sama air biasa. Boleh. Untuk kejantanan laki-laki, coba 1 botol, 2 botol 2 hari ya. Nih lihat supaya Ibu, supaya suami dengerin Bu. Suap- Ini enggak bercanda kan? nggak bercanda. Nggak. Supaya Lu bercanda suami lagi. nggak selingkuh, kasih toya 2 hari berturut-turut pakai gelas. Nih, ini air biasa, itu air toya. Karena pH-nya tinggi banget, jadi kejantanannya juga nanti jos. Nah, nih saya lihat. Ya, di sini lagi. Ustadz ceramah dulu dasar. Iya. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Promah obat lambung. Mohon maaf, Ya, nggak cuman promah. Lihat, Ya. ini air biasa. Warnanya akan biasa aja, warnanya kayak air biasa. Tapi kalau pH-nya tinggi, airnya itu akan mengungu. Wow. Jadi ibu kalau suaminya lemah, cuman begitu masuk langsung nangis. Mohon maaf anak kecil nggak ngerti, kasih toya. Iya, nah insya Allah suami nggak bakal selingkuh. Jos. Ustadz, Panadol. Apa Bu? Panadol. Tafadol, Oh, silahkan. Jadi ibu nanti yang mau terakhir di sana tinggal 3 dus saja. Siap. Di mana Kang Yoga kalau butuh? Kalau butuh nanti di sebelah sana ada, di luar ada. Oh, di luar ada. Ya, cobain kasih suaminya. Nanti ibu kalau kewalahan mohon maaf lahir dan batin. Itu tanggung jawab Kang Yoga itu ya. Tadi saya sampai mana tadi? Tadi saya sampai mana? Jangan nambah istri. Nambah gaji. Doainnya yang bener, nambah gaji. Bukan nambah. Emang bapak-bapak amin Pak nambah istri? Enggak mungkin. Bapak-bapak di sini kelihatan Bu, bapak-bapak istiqomah semuanya. Tahu istiqomah? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Beda dengan Kang Yoga mah Fatimah. Istri 4 satu rumah. Emang istri ikut yang mana? Istri saya sebelah sono, bidadari surga yang paling Masya cantik. Allah. Kalau emang sendiri, dia kabur apa ya kemana ya? Ada. Ya ganti Bu, ganti. Nambah gaji bukan nambah istri. Ayo siap. Oh bapak yang pakai peci ganteng kayak artis deh. Saya doakan nambah rizki. Insya Allah juga nambah gaji. Salatullah ala toha rasul. Salatullah salam ala yasin Habibillah. Ustadz mah kayak Haji Oma dah. Haji- Apaan aja jadi lagu. Emang Haji Oma apa-apa jadi lagu mulu? Lah, Haji Oma cerdas, Tad. Istri minta duit 1 juta, dia cuman punya 700, dia mah ciptain jadi lagu. Jadi lagu? Jadi lagu. Kayak gimana? Nih, istrinya minta 1 juta, Haji Oma cuman punya 700, dijadiin lagu sama dia mah. Tah 700, tah 700, tah 700, tah. Balanja sia. Nah, gitu. Itu kalau minta duit. Iya. Ada lagu yang lain nggak? Ada. Apa? Haji Oma lagi bawa mobil, ada motor ke depan. Lewat. Direm sama dia jadi lagu. Kayak gimana? Rem tangan selalu pasti ada. Rintangan. Orang nebang pohon pisang. Haji Oma, wah itu ditebang pohon nak. Dijadiin lagu sama dia. Kayak gimana? Jangan ditebang.
Jangan ditebang. Jangan ditebang, itu pisang punya orang. Hei. Bang Haji, ini saya nggak ikutan Bang Haji. Beneran saya mah. Ini live nono. Saya nggak ikutan tukang yoga aja. Maaf saya juga kata Irma Pak Haji. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Doa dari Kiai. Dari sini katanya. Dari Pak Ustadz. Iya. Baik. Jangan saya yang doa katanya. Soalnya kalau saya yang doa bubar jamaah. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita sama-sama menundukkan kepala kita, kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah selalu berikan kesehatan, keberkahan, panjang umur untuk kita semuanya. Dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Takhassanna bidil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut wahdina wa najjina minal qaumidh dhalimin wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alna minal 'alimin al-'amilin al-'abidin al-mujahidin al-mukhlisin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penceramah kita yaitu Ustadz Encep Syihabuddin yang sudah memberikan materi tausiahnya. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa dapatkan. Dan apabila ada tutur kata yang kurang sopan, kelakuan kami yang kurang santun, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari dengan peringatan Isra dan Mi'raj kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hari ini dan seterusnya kita dikasih kesehatan melalui doa yang kita panjatkan. Dan apabila ada ikhtiar yang belum terselesaikan, silahkan yang mau beli air toyaknya ada di luar dan ada di samping sebelah sini masih ada. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata saya Yoga PNS mengucapkan banyak terima kasih. Kita serahkan kembali ke MC selanjutnya. Sekian dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.